Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Salam jumpa sahabat Eljon, Anda kembali menyaksikan Community Update hanya di Eljon TV tentunya. Dan kali ini bersama saya Monica Konado. Kali ini kita akan berwisata, kita akan jalan-jalan nih ke Kalimantan Barat. Bagaimana sih kehidupan etnis Tionghoa di Kalimantan Barat? Penasaran sahabat Eljon? Kita akan langsung membahasnya atau mendengarkan cerita-cerita yang mana bisa membawa kita berwisata di Kalimantan Barat, khususnya bersama teman-teman atau keluarga etnis Tionghoa di Kalimantan Barat bersama Ketua PSMTI Kalimantan Barat, Pak Yo Muan Chua, atau yang akrab kami sapa Pak Chua ya Pak. Pak Chua, salam jumpa Pak, apa kabar? Kabar baik, salam sehat semua, dapat kita berjumpa kembali. Baik, terima kasih Pak Chua. Pak Chua, tadi Monica sudah jelaskan nih, kita mau membahas terkait dengan kehidupan etnis Tionghoa di Kalimantan Barat. Kita tahu bersama ya Pak Chua, kalau etnis Tionghoa itu kalau di Indonesia ada di hampir di semua daerah, pasti kita temui nih ada teman-teman atau keluarga kita yang keturunan atau etnis memiliki etnis Tionghoa. Nah, kalau di Kalimantan Barat tuh gimana sih kehidupan teman-teman atau keluarga etnis Tionghoa? Saya kira di Kalimantan Barat kehidupannya saya kira cukup bagus ya, karena kita di sini kan banyak juga penghasilan kita di sini Pontianak kan banyak ada misal sawit, jadi saya kira daerah-daerah semua juga saya kira cukup bagus ya. Kalau kita perkebunan singanya semua di daerah-daerah juga dapat penghasilannya, dia sangat-sangat ekonominya juga cukup bagus ya. Gitu ya. Jadi sering gampang kalau kita di sini di Pontianak karena ini banyak-banyak grup, jadi banyak juga kita gampang komunikasi dengan yang baik gitu ya. Yang penting kita harus berkomunikasi. Kita harus banyak berkomunikasi dengan masyarakat walaupun di daerah, kita harus komunikasi. Wah, jadi memang hidup rukun dan damai juga ya Pak di Kalimantan Barat ya Pak. Iya. Baik mau etnis Tionghoa atau bukan etnis Tionghoa, tetap kita adalah NKRI, kita adalah Indonesia bersama masyarakat Indonesia, bersama-sama kita gotong royong ya Pak. Iya, sama-sama kita pasti dukung. Tidak kita ada milih suku apa. Kita sudah tinggal di Indonesia, sudah lahir di Indonesia. Kita tetap sudah Indonesia. Benar sekali Pak Chua. Pak Chua, tapi kalau misalnya berbicara dengan kehidupan teman-teman atau etnis Tionghoa di Kalimantan Barat, bagaimana teman-teman atau keluarga etnis Tionghoa di Kalimantan Barat bisa membantu atau mendukung perkembangan berperan dalam Kalimantan Barat, Pak? Di sini banyak, itulah tadi kita kembali ya, karena kita memang berharap di sini di wisata juga banyak ke Kalbar, misalnya ada orang sembahyang. Jadi sehingga kalau penghidupan di Kalbar saya kira cukup bagus ya. Cukup bagus. Jadi sehingga masyarakat lebih gampang lah ya, misal kalau di daerah banyak. Jadi sehingga kalau pendapatannya gampang, ekonomi sudah membaik, kita akan lebih gampang, jadi semua cari pendapat apa daerah semua juga untuk mendukung pemerintah juga, jadi gampang dapat penghasilan itu, dapat berbayar pajak. Jadi sehingga di sisi lain lagi di sebagian dia sisihkan sedikit untuk menyumbangkan ke sosial, jadi sehingga kita bisa hidup bersama kan itu ya. Saya kira di Kalbar yang penting kita harus banyak komunikasi, kita jangan kita egois saja gitu ya. Kalau kita egois, agak susah kita. Jadi kita harus banyak komunikasi, banyak kita minta pandangan, banyak saran. Jadi kita gampang lagi gitu komunikasi. Kita lebih gampang dapat dukungan dari masyarakat. Walaupun masyarakat apa, kita duduk bersama. Jadi duduk berdampingan. Jadi lebih gampang kita cari komunikasi orang, penghasilan orang, kenapa, dari mana, kemana, kita jadi lebih enak. Saya kira kalau di Kalbar sudah bagus lah. Sehingga kalau ekonominya baik, pasti juga jadi berhubungan lebih akrab. Benar. Benar sekali, saling mendukung juga menopang satu sama lain, baik secara ekonomi juga ya Pak. Nah Pak, kalau kita sudah berbicara terkait dengan teman-teman atau etnis Tionghoa di Kalimantan Barat, tapi
nggak lengkap rasanya kalau kita belum mendengarkan cerita apa sih yang terkenal di Kalimantan Barat nih Pak? Penggemar apa itu misalnya? Yang terkenal yang menjadi ciri khas Kalimantan Barat apa nih Pak? Kalau ciri khas makanan atau apa gitu? Bisa makanan atau wisata mungkin. Ya, kalau itulah, kalau wisata mungkin kita ya wisata kalau ciri khas makanya itulah makan di Pontianak, ciri khas Pontianak gampang sih, banyak yang suka di Pontianak makan cai kue, makan bakmi atau apa ya. Kalau wisata, kalau dia mau pada musim buah, dia boleh musim buah. Jadi lebih gampang mereka juga. Misal bulan-bulan 7 mungkin ada buah. Pak Chua, kalau berbicara Kalimantan Barat, selain Pontianak, ada juga yang terkenal, yakni Singkawang nih Pak. Iya. Kalau berbicara Singkawang, kan kental dengan etnis Tionghoa. Mungkin bisa diceritakan kenapa demikian dan apa saja sih Pak wisata di Singkawang nih? Singkawang memang kotanya banyak orang Jawa, orang tapi banyak juga ada yang sudah pindah ke Jakarta di sana. Jadi sana juga di daerah pinggiran juga banyak orang pribumi banyak karena di sana banyak etnis Tionghoa memang. Tapi campur juga ada yang banyak orang Dayak kan gitu ya. Jadi banyak orang kunjung walaupun bukan hanya dari Jakarta untuk kunjung-kunjung ke Singkawang, dari Pontianak aja juga banyak kunjung ke Singkawang. Soal di sana juga cukup banyak hotelnya, kan gitu. Dari Pontianak ke Singkawang kan hanya 145 km. Jadi setiap minggu saya kira orang tidak ada kemana-mana, ya mungkin ke Sungai Kakap lah, ada main makan seafood. Kalau tidak dia ke Singkawang lah, ya happy-happy lah gitu. Di sana banyak juga restoran, banyak hotel. Jadi hotelnya harga juga terjangkau, sehingga kunjungannya mungkin lebih ramai ya di Singkawang. Jadi kalau tidak apa-apa orang cerita, ayo kita pada hari Sabtu atau Jumat atau hari liburnya, ayo kita ke Singkawang, udah pakai mobil, ada 6, ada 5 orang ya kita ke Singkawang sana happy-happy gitu ya. Mungkin lebih senang orang mau ke daerah juga, jangan dia hanya di kota, di pinggir juga, di pinggir kota. Jadi mungkin kita lebih happy lagi. Nah Pak, di Singkawang apa sih yang menarik Pak sampai akhirnya orang-orang mau ke Singkawang seperti tadi yang disampaikan Pak Chua? Apa yang menarik Pak di Singkawang? Ya kalau sana saya kira hanya bagaimana, hanya di pantai atau di apa aja. Kalau bukan pada hari libur misalnya Cap Gome atau Imlek, ya mungkin hanya waktu pada Lebaran atau Natal orang kunjungnya ke sana. Karena mungkin dikenal di Pontianak lebih dikenal di Singkawang. Jadi sehingga banyak orang ke Singkawang. Makanya di sana banyak bangun hotel gitu ya. Kecuali memang pada musim buah, orang bisa di pertengah jalan, dia makan buah. Kalau enggak, dia sana hanya santai-santai aja. Sehingga jangan dia bekerja di Pontianak aja, terus dia harus cari juga waktu untuk sama keluarga, main-main di Singkawang. Kalau waktu Imlek itu tidak kamar itu hotel itu mungkin selama 3 bulan ke depan orang sudah pesan sehingga waktu dekat Imlek dekat Cap Gome mau cari kamar hotel pada waktu itu mungkin sudah agak susah padahal sudah banyak hotelnya. Kalau pada saat Cap Gome atau Imlek, bagaimana sih Pak kemeriahannya di Singkawang? Pemilihannya Meriah meriah, sangat meriah. Bagaimana sih Pak, bisa diceritakan? Ya dia mungkin ada banyak pasang lampion gitu ya. Saya kira juga tidak masalah dia lampion. Banyak juga itu lampion atau ya penerangan itu mungkin ada hiburan juga, banyak kuliner. Jadi kalau hanya tatung lagi, tetap Gome karena tatung. Jadi sehingga ramai sekali orang mau lihat di sana tatungnya seperti apa, gitu ya. Sangat ramai. Jadi di Singkawang tidak juga masalah dia hanya Imlek Cap Gome. Pada hari
Idul Fitri juga banyak ketupat yang sangat-sangat berbeda kepada yang lain. Kalau kita lihat dia pasang di anunya, dia punya ketupat ada banyak variasi. Jadi memang ramai mau kunjung ke sana karena variasinya lebih gitu ya. Wah, jadi bukan cuma pada saat Cap Gome atau Imlek ya Pak, tetapi juga ada di hari raya keagamaan yang lainnya juga ramai juga ya Pak di Singkawang. Iya, Singkawang ramai juga. Nah, Ramai, sangat ramai. kalau terkait dengan Singkawang ini kan kental dengan etnis Tionghoa. Nah, masyarakat atau teman-teman etnis Tionghoa di Singkawang, bagaimana Pak bisa menopang atau membantu mendukung pariwisata di Kalimantan Barat khususnya di Singkawang? Kalau yang untuk mendukung di sana kan yang banyak dukungnya, misal untuk ke wisata atau apa kan banyak juga yang sudah berhasil dari Singkawang pindah ke luar kota. Sehingga banyak yang makanya dikembali lagi, ada yang lagi tanam modal lagi ke Singkawang mungkin buka hotel atau restoran gitu ya. Jadi sehingganya banyak teman-teman yang di Jakarta banyak dikunjung ke wisata di Singkawang gitu ya. Jadi tidak juga di Singkawang, di Kalbar juga banyak sehingga jadi karena kalau di Kalbar tahun ini kelihatannya tidak ada variasi untuk misalnya apa ketupat ya enggak kelihatan apakah mungkin karena di COVID mungkin tidak dikerjakan orangnya karena itu bukan bagian dari kita kemarinnya, bukan dari bagian dari PSNDI. Baik. Jadi sama-sama saling mendukung ya Pak semuanya, karena memang kita merayakan juga semua kegiatan-kegiatan saling menopang satu sama lain saudara-saudara kita yang sedang merayakan hari raya juga ya Pak Chua ya, ketika Imlek atau ketika Cap Gome bahkan juga ketika Lebaran atau Idul Fitri. Keren sekali Pak. Ketua PSMTI Kalimantan Barat Pak Yong Wan Chua yang telah berbagi bersama kami ya Pak Chua. Pak Chua, untuk terakhir mungkin ada closing statement atau pesan-pesan untuk disampaikan kepada sahabat Eljon, silakan Pak. Ya, mungkin tadi ada sampaikan sedikit lagi, mungkin juga Natal juga kita ikut juga ya, ada ikut Natal, jangan sampai. Ternyata ramai juga di Kota Pontianak, karena sini banyak gereja juga ya. Ya, jadi kita ikut juga merayakan hari Natal, Tahun Baru. Itu kan Natal dan Tahun Baru itu paling besar kan gitu ya, Tahun Baru tanggal 1 gitu ya, bulan 1. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih atas mau hubung dengan pakai Zoom ke semua daerah kan gitu ya. Itu sangat-sangat beri apresiasi kepada sehingga saya kira selama ini mungkin kita di organisasi mungkin belum jarang ya kita dengar seperti itu. Sehingga kita dapat ketemu dengan Monica sudah 1 kali, sudah 2 kali, mungkin kapan lagi, mungkin waktu dekat lagi kita ketemu lagi. Siapa mungkin apakah nanti ada ke Pontianak kita bisa ketemu waktunya lebih panjang, waktunya lebih. Kalau ini mungkin waktunya lebih singkat, nanti mungkin ke Pontianak lah, main-main. Seperti apa nih Kalbar nih? Mungkin apakah udah pernah ke Kalbar atau ke Singkawang ya? Belum ya. Nanti kita harus ikut. Jadi sehingga tahu Kalbar seperti apa. Di Singkawang tuh seperti apa kan gitu. Nah, semoga segera bisa berkunjung ya Pak ke Kalimantan Barat. Baik. Saya berharap nih tunggu-tunggu ya kedatangannya ya. Nanti tolong infonya nanti. Ya. Semoga nanti bisa bertemu dengan Pak Chua ya Pak ketika menikah nanti jalan-jalan semoga nanti ke Kalimantan Barat. Terima kasih Pak Chua untuk sharing-sharingnya, telah berbagi cerita juga dengan kami. Terima kasih banyak Pak. Sehat-sehat selalu, selamat menjalankan tugas kembali Bapak. Ya, salam-salam semua ya teman-teman apa ya di daerah-daerah. Ketua-ketua PSNTI, saya ucapkan banyak kerjasama yang baik. Kita akan dukung ketua baru PSNTI di Makassar. Makasih ya.
Oke, yuk masih. Baik, terima kasih Pak Chua. Sahabat Eljon, itu dia kita telah selesai jalan-jalan ke Kalimantan Barat ya. Dan inilah akhir dari segmen kita kali ini yang sudah kita selesai berwisata ke Kalimantan Barat secara virtual melalui cerita-cerita dari Pak Chua ya. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kami, cerita-cerita kami. Dan inilah akhir dari segmen kita dalam Community Update. Tetap saksikan Community Update hanya di Eljon TV tentunya. Sampai jumpa. Si Patrick dan Tuan Crab lagi tamasya. Diklik subscribe-nya ya.